Assalamualaikum ya akhi ya ukhti atamasya ilal baghdad wala tansa ihmil arribat idza kuntum ummat Muhammad ajibus salami binasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Sepim Podcast, mencerdaskan bangsa, mencerahkan dunia. Bersama saya Ahsan Muhammad dan rekan saya Muhammad Tangguaryono. Di sini kami lagi seneng banget nih, karena kami lagi ngikutin lomba podcast yang diadain sama MA World 2021. Sebelum itu, kita akan berbincang-bincang tentang biodata rekan saya nih Bro Tangguh. Karena sesuai dengan kata orang nih ya, tak kenal maka kita kenalan aja lah ya Bro. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Tangguaryono. Asalnya dari Bekasi, sekolahnya di SMA Spim Putra Kota Pasuruan. Umurnya 14 tahun, kelas 1 SMA nih Bro. Ya, sesuai yang dijelasin sama Bro Tangguh nih ya. Usianya 14 tahun, duduk di kelas 1 SMA nih. Usia 14 tahun duduk di kelas 1 SMA itu usia yang relatif muda ya Bro ya. Ngomong soal muda nih Bro. Menurut Bro Tangguh sendiri nih, pemuda itu apa sih? Ya, pemuda adalah mata tombak suatu negara untuk memimpin di masa yang akan datang Bro. Tuh, jadi pemuda itu kurang lebih suatu kekayaan dan memiliki suatu bangsa untuk memajukan bangsa tersebut gitu Iya, ya Bro, benar. Benar. Kan sekarang sudah masuk generasi milenial ya Bro. Iya. Serba modern, serba praktis nih istilahnya Iya. ya kan. Menurut Bro Tangguh nih, pemuda zaman sekarang tuh gimana sih? Iya, jadi gini Bro. Yang dikatakan Asan tadi bener ya. Ya kan tadi sekarang kan zaman modern gitu kan. Pemuda sekarang tuh kreatif, kompetitif, punya hebat-hebat lah Bro pemuda sekarang itu Bro. Nah itu Bro, dari seringan banyak yang hal positif nih. Aku pernah dengar kata nih Bro ya. Iya. Al insanu makanun khotok wanisya nih. Iya. Artinya itu manusia itu tempatnya salah dan lupa nih Bro ya kan. Dari seringan banyak hal positif yang sangat wow tadi nih, pasti ada hal negatif di situ tuh. Iya, benar. Menurut Bro Tangguh nih, hal negatif atau problematika pemuda zaman sekarang ini apa sih? Ya, jadi gini Bro ya. Pemuda zaman sekarang tuh kurang dalamnya adab, terus sibuk dengan sosial media gitu kan. Gitu Bro. Kira kita langsung korek satu persatu permasalahan yang terjadi nih Bro. Iya, ya. boleh. Yang pertama tadi tuh kata Bro Tangguh nih soal adab. Nah, gimana sih adab pemuda zaman sekarang itu menurut Bro Tangguh nih? Ya, itu. Jadi gini Bro ya. Pemuda zaman sekarang itu adabnya kurang gitu loh Bro. Adab terhadap orang tua, terhadap guru gitu kan kurang Bro. Dan bahkan ada seorang anak mengusir ibunya gara-gara nggak dibeliin motor Bro. Aduh itu nggak bisa dibiarin tuh. Iya. Teman-teman di rumah jangan ditiru tuh perilaku yang nggak bermoral, kurang bermoral gitu. Bener. Gimana nasib bangsa gitu ya. Gini Bro, aku juga mau tanya nih. Jika adab dihubungin sama ilmu nih, kan sekarang banyak sekolah yang bergengsi di luar, termasuk Sepim sendiri nih, sama sekolah di luar bergengsi demi meraih prestasi tertinggi nih. Nah, jika disambungin sama adab nih, ilmu sama adab nih gimana Bro? Jadi gini Bro, ingat. Al adabu fawqal ilmi. Apa tuh artinya Bro? Adab itu di atas ilmu. Jadi percuma kalau saya kita berilmu tapi nggak beradab Bro. Jadi kita tuh cuma nyapu-nyapuin badan doang gitu loh. Bener juga ya Bro. Jadi percuma nih kita berilmu, pandai dan lain sebagainya tapi nggak beradab ya. Hampa terasa gitu. Hampa terasa. Ya bener gitu, juga nih Bro. Oke, kita masuk ke problematika yang kedua nih Bro ya. Tadi kata Bro nih sibuk dengan dunia sosial atau dunia maya lah istilahnya. Itu gimana sih Bro? Ya jadi gini Bro ya. Kan di sekolah luar sana kan masih ada yang daring gitu kan, masih ada yang online gitu kan. Sekolah online. Jadi gini loh Bro. Pemuda di luar sana tuh lebih mementingkan sosial media daripada mendengarkan pembelajaran Bro. Wah itu sangat bahaya tuh Iya, Bro. Gimana bahaya, nih sekolah malah fokus sama yang lain gitu ya. Gimana nasib bangsa nih, Muhammadiyah nih gimana gitu ya. Iya. Ini Bro, apa Bro Tangguh bisa ngasih contoh nih di sekitar kita lah istilahnya itu. Nah gini loh Bro. Ini nih ada itu ya. Aku pernah lihat. Ada seorang anak kecil umurnya 3,5 tahun lah Bro. Itu tuh udah megang HP Bro. Kalau misalnya nggak dikasih HP, dia bakal nangis ke ibunya Bro. Gitu. Sedangkan aku dulu kelas umur 3 tahun tuh ya paling disuruh main lereng gitu kan, main layangan gitu. Gimana nih ya? Iya benar Bro. Ini Bro, aku lihat dari problematika dua tadi nih Bro. Menurut aku nih itu sudah menjadi kebiasaan pemuda zaman sekarang nih Bro. Iya benar. Ini gimana nih biar pemuda di rumah, teman-teman pemuda di rumah nih ya bisa memiliki kebiasaan baik ini. Bro kasih tips lah. Ya, aku kasih tips nih ya. Jadi gini Bro. Kita kan gak mungkin langsung ngubah kebiasaan orang gitu kan secara langsung. Itu kan pasti
butuhkan proses gitu secara bertahap gitu. Nah gini loh, aku pernah baca buku nih, judulnya tuh The Power of Habit. Artinya tuh kekuatan kebiasaan gitu. Jadi dalam bukunya itu ada seorang wanita, dia tuh dicerai sama suaminya, terus dipecat dari pekerjaannya, sehingga hidupnya itu udah jadi uraan itu loh bro. Itu jadi minum-minuman, ngerokok, terus main game, sehingga berat badannya itu sampai naik 1 kuintal bro. Gitu. Terus sehingga suatu saat dia tuh pengen mengubah kebiasaannya bro, sehingga dia bangun jam 5 pagi, terus dia jogging sejauh 25 km bro, gitu, sehingga badan dia kembali ke semula gitu bro. Jadi gitu ya bro ya. Jadi hidupnya itu berputar 180 derajat nih. Yang awalnya baik jadi buruk nih. Terus dia ada niatan lagi nih ya untuk mengubah hidupnya lagi, untuk menata kehidupan balik ke lebih yang baik lagi gitu. Jadi gitu pentingnya teman-teman nih, kita memimpin diri kita sendiri untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Bener-bener bro. Ngomong-ngomong soal memimpin nih bro ya, menurut bro Tangguh sendiri nih, pemimpin itu apa sih? Pemimpin itu apa ya? Kan kalau menurutku sini ya, pemimpin itu kan suara rakyat gitu kan ya. Jadi pemimpin itu harus mengutamakan kesejahteraan rakyatnya bro, bukan memikirkan dirinya sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya kita berbeda pendapat kepada pendapat rakyat sama pendapat pemimpin itu berbeda, kita mengutamakan pendapat rakyat dulu bro, demi kesejahteraan gitu loh bro. Jadi gitu ya, pemimpin kurang lebih mengayomi rakyatnya atau anggotanya gitu lah bro ya. Di sini aku mau tanya 2 pendapat yang sering aku denger nih ya. Yang pertama itu, apakah benar nih bro, pemimpin itu selalu di depan, sama yang satunya itu pemimpin itu harus siap untuk dibenci. Nah, itu apa benar bro? Nah itu dia. Jadi gini loh bro, pemimpin itu nggak selalu di depan. Kita ambil contoh lah ya. Kita ambil contoh gerombolan serigala misalnya. Nah itu pemimpin kumpulan serigala itu ada di belakang bro. Kenapa? Apabila pemimpinnya ada di depan, maka pemimpin ini tidak akan tahu kalau misalnya anggotanya itu bakal diserang bro. Makanya pemimpinnya itu berada di belakang. Seandainya anggotanya diserang, pemimpin itu akan tahu gitu bro. Terus apalagi yang kedua? Oke, yang aku tanyain yang kedua nih, pemimpin itu harus siap untuk dibenci. Itu bener nggak sih bro? Iya. Nah itu juga nih bro. Jadi gini loh, bukannya siap dibenci ya, tapi gini, kalau seumpama kita memimpin diri kita sendiri, berarti kita harus membenci diri kita sendiri dong, gitu. Itu sama aja kita menghina diri kita sendiri gitu loh bro. Jadi pendapat itu kurang tepat bro. Bener juga ya bro ya. Iya. Bener-bener. Oke, mungkin perbincangan kita sampai di sini bro ya. Iya. Kita bisa ambil inti dari pembicaraan kita tadi nih, kita sebagai pemuda nih harus menyiapkan jiwa kepemimpinan kita untuk masa depan kita, terus melakukan kebiasaan-kebiasaan baik gitu ya kan bro. Karena siapa lagi kayak bukan kita para pemuda nih yang meneruskan perjuangan para pahlawan Indonesia, Muhammadiyah terutama gitu ya kan. Bener juga ya bro. Oke, kita akan tutup podcast kali ini dengan kata pahlawan terdahulu nih. Insinyur Soekarno pernah berkata nih, saya lebih suka berkumpul sama orang perokok tapi memikirkan masa depan nih bro, daripada orang kutu buku yang hanya memikirkan diri sendiri. Ya, jadi gila bro, bagi yang merokok jangan cuma merokok doang, tapi juga memikirkan masa depan gitu bro. Dan yang nggak perokok jangan ngerokok, bahaya. Lebih baik nggak ngerokok tapi mikirin masa depan. Nah gitu, itu yang bener ya. Saya juga lebih setuju kayak gitu ya, nggak merokok tapi memikirkan masa depan. Bener. Oke lah, mari kita tutup podcast kali ini ya kan. Undur makola wala tandur mankola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.